Konnichiwa minasan. Perkenalkan dengan channel 103 titik koma atau semikolon. Channel ini kita akan belajar untuk bahasa Inggris, atau bisa kalian punya saran ingin belajar apa bisa sematkan kolom komentar. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Pada pembahasan kali ini, langsung saja kita akan membahas tentang materi sentence atau kalimat. Sentence. Oke. Nah, sentence. Nah, sentence itu apa? Nah, sentence itu adalah gampangnya sebuah kalimat. Kalau di Indonesia, gimana sih biar ngebuat sebuah kalimat? Perlu adanya pola. Perlu subjek sebagai orang yang melakukan pekerjaan, kemudian ditambah predikat, kemudian ada lagi tambah objek, ditambah lagi keterangan, ya kan? Jangan lupa, bila ingin disebut sebagai kalimat sempurna, harus diakhiri dengan tanda baca, entah titik, ataupun tanda seru, ataupun tanda tanya. Itu bisa disebut sebagai kalimat yang sempurna. Nah, ada subjek, orang yang melakukan, predikat, pekerjaan apa yang dilakukan, objek itu berarti objeknya, dan keterangan untuk keterangannya. Nah, terus apakah semua pola ini harus terpenuhi? Sebetulnya bisa aja, tapi yang paling wajib, yang harus ada itu adalah adanya subjek sama predikat. Ada orang yang melakukan dan pekerjaan apa yang dilakukan oleh subjek tersebut, baru disebut sebagai kalimat yang bisa digunakan atau kalimat utama. Nah, gimana kalau pola dalam bahasa Inggris? Kalau pola dalam bahasa Inggris itu juga sama. Tentunya kita perlu membutuhkan sebuah, oke kita tulis ya, pola. Oke, polanya itu adanya subjek ditambah verb. Nah, gitu. Verb itu adalah kata kerja. Jadi ada subjek sebagai orang yang melakukan, kemudian verb itu adalah pekerjaannya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya, oke, kita kasih contoh ya. Saya belajar, berarti I study. Berarti aku belajar. I sebagai subjeknya, study sebagai verbnya atau pekerjaannya. Saya belajar, berarti itu merupakan sebuah pola kalimat. Nah, terus gimana kalau pengen ditambah objek? Oke, kalau pengen tambah objek bisa. Berarti subjek ditambah verb ditambah o. Jadinya gimana? Jadinya adalah I sebagai subjek, kemudian kita tulis lagi nih study sebagai verb, dan objeknya apa? Misalnya kita sedang belajar Inggris, berarti English. Terus H ya. Nah, jadi I sebagai subjek, verb sebagai study sebagai verb, dan English sebagai objek. Terus kalau pengen tambah keterangan sama, bisa-bisa aja. Berarti contohnya kita agak kesinian ya, biar cukup. Subjek ditambah verb ditambah objek ditambah, berarti kalau keterangan di bahasa Inggris itu adalah adverb. Oke, berarti jadinya adalah I study English, misalnya here. Aku belajar bahasa Inggris di sini. Gitu. Jadi mau menggunakan pola yang mana juga terserah. Tapi yang paling wajib itu harus adanya subjek sama si predikat ini atau sebagai verbnya. Nah, itu kita sudah membahas polanya. Sekarang adalah ada beberapa jenis dalam sentence. Sentence atau kalimat itu dibedakan menjadi berdasarkan kata kerja utamanya. Ada yang disebut sebagai verbal sama nominal. Oke, kita coba hapus dulu ya yang ini. Oke, ya. Berarti jenis itu berdasarkan kata kerja utama. Kata kerja utama. Oke. Dibedakan menjadi apa aja? Yang pertama, dia tuh dibedakan menjadi verbal sentence. Oke, sentence. Atau disebut sebagai kalimat verbal. Nah, kalimat verbal itu yang kayak gimana? Dimana kalimat tersebut mengandung aktivitas atau pekerjaan. Oke, sorry, ini tipe. Jadi, berdasarkan jenis kata kerja utamanya dibedakan menjadi dua. Ada verbal sentence
atau kalimat verbal sama nominal sentence. Tapi kita akan coba bahas dulu tentang verbal sentence. Apa itu verbal sentence? Jadi verbal sentence adalah kalimat yang mengandung makna aktivitas atau pekerjaan. Jadi aktivitasnya itu bisa dilihat secara langsung. Oke, berarti kita tulis nih. Berarti kalimat yang bisa atau kalimat yang mengandung aktivitas atau verb kata kerja. Nah, kalimatnya itu kayak gimana? Misalnya mengandung aktivitas tuh saya berlari atau kamu makan. Berarti kan bisa dilihat aktivitasnya secara langsung. Itu kategorinya adalah verbal sentence. Nah, terus kalau polanya kayak gimana? Polanya yang harus ada itu adalah pastinya tentuannya ada subjek, kemudian ditambah verb satu atau ada juga verb yang es atau verb yang eh, verb yang belakangnya s. Nah, contohnya kayak gimana? Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu subjek itu. Oke, subjek itu ada apa aja? Yang pertama pasti adanya I, you, we, they. I, you, we, they adalah aku, you kamu, we kita, they mereka. Nah, kalau I, you, we, they dia tuh termasuk kategori benda jamak. Kalau benda jamak maka dia tuh menggunakan verb satu. Nah, terus ada juga subjek itu ada she, he, dan it. Oke. Nah, kalau she, he, it dia tuh masuknya adalah benda tunggal. Kalau benda tunggal polanya verb tadi kita gak menggunakan verb satu, tapi yang kita gunakan adalah verb yang belakangnya es atau yang dia tuh verb yang verb yang tambah s. Oke. Contohnya kita kasih contoh. Oke, wait. Oke, contoh. Nah, misalnya aku belajar. Berarti bahasa Inggrisnya adalah aku kan masuknya kategori benda yang jamak ya. Subjek yang jamak I, berarti saya. Kita masukkan aja I sebagai subjek, belajar sebagai verb. Kata kerja atau verb pertama dari belajar adalah study. Jadi cukup menuliskan aku belajar. Udah, I study. Udah, segitu doang. Nah, terus gimana kalau misalnya dia, tapi dia laki-laki yang belajar. Nah, dia laki-laki berarti adalah he. He itu masuknya ke dalam kategori benda tunggal. Oke, kita masukkan dulu ya terimaannya. Berarti he, dia laki-laki itu adalah he. Kemudian belajar adalah study kan, verb satunya. Cuma karena dia masuknya benda tunggal, maka harus dikasih belakangnya s atau es. Nah, study tadi kita rubah jadi studies. Jadi y-nya kita diganti sama i kemudian tambah s. Oke. Kenapa gak cuma dikasih s doang? Kenapa harus dikasih es? Kenapa harus y-nya diganti i? Itu ada beberapa aturan sebetulnya. Kita gak bisa sembarangan masukin es atau menambahkan s. Oke, berarti aturan penambahan aturan penambahan es atau s itu kapan aja? Yang pertama, yang harus ada ya. Penambahannya itu adalah jika verb itu atau pekerjaan tersebut berakhiran ss atau bisa juga sh atau bisa juga ch, ada juga x, kemudian z dan o. Nah, kalau berakhirannya kata-kata tersebut, maka nanti dia tuh harus ditambahkan dengan ditambah dengan es. Oke, contohnya kayak gimana? Contoh. Contohnya adalah misalnya kiss. Berarti kan mencium. Berarti kan dia tuh belakangnya adalah ss. Nah, kita bisa lihat nih. Belakangnya adalah ss ya kan? Nah, kalau ss berarti masuk kategori ini kan? Kalau ss gimana? Berarti dia tuh yang awalnya kiss dirubah menjadi
sis. Oke, ya kayak gini. Tambah S belakangnya. Atau contoh lain. Misalnya wish, berharap. Harapan, wish. Oke, dirubah menjadi wishes. Oke, kurang lebih kayak gitu. Itu buat aturan pertama. Kemudian ada juga aturan penambahannya itu yang kedua. Jika kalau tadi mau berakhiran SS, SH, CH, X, Z, dan O. Nah, kalau sekarang dia tuh berakhiran, dia tuh katanya atau verbnya itu diakhiri sama huruf konsonan. Nah, cuma konsonannya itu ditambah huruf Y. Maka kalau misalnya kayak gitu, nantinya polanya berarti Y tadi kita rubah menjadi I. Dan jangan lupa ditambahkan S tadi. Tambahkan menjadi IS. Y-nya diganti jadi I dan tambahan S jadi IS gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Misalnya contoh yang baru tadi ya. Study, belajar. Kan belajar itu belakangnya adalah huruf konsonan, huruf Y kan. Nah, karena belakangnya huruf Y, maka Y tadi kita akan rubah menjadi I, benar. Jadi study. Oke, udah cukup sampai sini? Belum. Nah, jangan lupa kasih akhiran S atau ES. Nah, kalau di aturan kedua, itu berarti harus tambah ES. Jadi tambahin S. Jadinya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Atau contoh lain. Misalnya cry, nangis. Kita rubah nih. Kan belakangnya Y ya. Berarti CR, oke, Y-nya ganti sama I, tambah S jadi cries. Gitu. Kurang lebih. Oke, ada yang ingin tanya dulu? Kalau ada, jangan lupa bilang aja di kolom komentar, oke? Nah, kemudian aturan yang ketiga. Ada juga aturan yang ketiga itu, jika misalnya selain, berarti selain aturan nomor 1 dan 2, maka dia tuh belakangnya ditambah S. Kan kalau aturan pertama mah ya, jika belakangnya SS, SH, CH, X, Z, dan O, maka ditambah S langsung aja. Tapi kalau aturan kedua, jika belakangnya huruf konsonan, konsonan itu berarti tadi D kan, dan diakhiri dengan Y. Maka dia tuh Y-nya diganti sama I dan S-nya. Jangan lupa tambahin S. Oke. Nah, kalau misalnya selain nomor 1 dan nomor 2, aturannya tinggal tambahin S aja. Jadi gitu gampangnya. Oke, contohnya misalnya bermain, main, play kan. Nah, play apakah masuk aturan kedua? Enggak. Kenapa enggak? Karena huruf konsonannya adalah A, itu bukan huruf konsonan tapi huruf vokal. Jadi gak masuk ke dalam aturan kedua. Walaupun dia diakhiri belakangnya Y. Oke. Nah, kalau di aturan 2, D ini sebagai konsonan. Kemudian R juga konsonan, makanya memakai aturan kedua. Tapi kalau misalnya play ini dia tuh huruf vokal A-nya dan diakhiri sama Y, makanya menggunakan aturan ketiga. Kalau aturan ketiga berarti jadi gimana? Jadinya place. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyain dulu barangkali? Oke, kita kasih perbedaan warna dulu ya mungkin biar lebih ngejreng gitu. Oke, misalnya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Beberapa aturannya. Ini misalnya dia menggunakan kata kerja utamanya yang termasuk dalam verbal sentence atau kalimat verbal. Oke, barangkali cukup sekian dulu untuk episode kali ini yang membahas tentang apa itu sentence dan jenisnya berdasarkan verbal sentence atau kalimat verbal itu kayak gimana. Oke. Nah, jika ada ingin yang ditanyakan bisa masukkan di kolom komentar. Part selanjutnya kita akan membahas tentang nominal sentence atau kalimat nominal yang masih kategori sentence. Oke, see you.